Ya pemirsa, peristiwa kebakaran terjadi tepatnya di pemukiman padat penduduk di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara. Ya pemirsa, inilah gambar yang Anda saksikan yang mana kebakaran terjadi tepatnya di pemukiman padat penduduk di wilayah Teluk Gong, di mana berdasarkan video yang diunggah, kobaran api terlihat cukup jelas. Selain itu asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Kemudian warga sekitar menyaksikan kebakaran dari sebuah pijakan bambu di atas air. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, yang mana saya nanti sesaat lagi akan mengecek kondisi terkini di wilayah Teluk Gong. Untuk melihat situasi terkini di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara, sudah ada rekan kami Agita Malika yang siap mengabarkan langsung dari lokasi. Agita, bagaimana kondisi malam hari ini di sana? Silakan dengan laporannya. Agita. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, kebakaran yang terjadi di Jalan Lindung, Teluk Gong di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini sudah dapat dilokalisir. Tadi sejak pertama kali api muncul yaitu pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah selang beberapa jam api pun kemudian sudah dapat dikendalikan. Hingga saat ini kami memantau untuk proses pendinginan memang masih terus dilakukan. Namun sudah tidak ada lagi titik-titik api yang ada di sini. Nah, hingga saat ini pemirsa kami juga memantau memang banyak warga atau masyarakat yang merupakan korban kebakaran ini masih berada di depan lokasi kebakaran. Seperti apa kemudian penanganan yang dilakukan dari perangkat wilayah? Kita akan langsung tanyakan kepada Ketua RT 1 RW 12 Kelurahan Pejagalan, ada Bapak Hengki. Selamat malam Bapak Hengki. Selamat malam. Pak, sebelumnya turut prihatin atas peristiwa kebakaran yang sudah terjadi. Pak, bisa diinformasikan untuk lokasi kebakaran ini sebenarnya ada berapa rumah yang terbakar, Pak? Untuk rumah itu ada 500 pintu untuk secara lokasi. Kurang lebih di sini ada 300 kakak karena daerah wilayah saya ini sangat padat penduduk. Jadi terdiri dari warga pendatang juga di sini. Kalau untuk jiwa kurang lebih ada 1.000 jiwa yang ada di lokasi Jalan Lindung RT 1 RW 12 dan menempati luas tanah kurang lebih hampir 4.500 meter. Ada 500 kakak, kurang lebih ada 300 kakak, kurang lebih ada 1.000 jiwa, artinya cukup banyak ya Pak ya? Iya, cukup banyak. Oke, ini semua satu RT di RT 1 atau ada RT lain juga yang terkena? Nggak ada, cuma RT 1 RW 12 saja. Pak, kalau kita melihat saat ini masyarakat korban dari kebakaran ini terlihat masih berada di depan lokasi. Seperti apa kemudian penanganannya? Mereka ini kemungkinan malam ini mengungsi di mana, Pak? Sementara mereka mengungsi ada di SKKT Karang Taruna di Kelurahan Pejagalan. Sebagian ada di pos RW 12 yang berdekatan dengan kelurahan. Dan di situ juga ada masjid setempat yang bisa kita pakai untuk pengungsian untuk sementara. Ada beberapa lokasi di sini yang dijadikan tempat ya Pak. Melihat beberapa wilayah yang sudah Bapak sebutkan tadi, apakah cukup Pak untuk menampung ada 1.000 warga yang terdampak? Menurut saya belum cukup, tapi Pak Lurah, Pak RW sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan juga dengan Tagana. Mereka akan membuat tenda pengungsian. Mungkin secepatnya setelah nanti udah beres pendinginan, baru nanti mereka akan segera membuat tenda pengungsian dan dapur umum. Demikian. Sejauh ini apakah sudah ada bantuan yang datang Pak? Mungkin dari Dinas Sosial ataupun dari beberapa organisasi masyarakat Pak? Untuk sementara dari wilayah dulu. Untuk sementara dari wilayah kita memberikan. Ya. Silakan dilanjutkan Pak. Mohon maaf ini masih ada peristiwa pendinginan. Silakan bisa dilanjutkan Pak. Udah selesai ya? Oke. Silakan bisa dilanjutkan tadi. Apa enggak peristiwa apa tadi beberapa tempat-tempat tadi dan bantuan tadi? Sementara nanti bantuan dari masyarakat dulu di sekitar untuk mungkin biskuit dan juga makanan kecil dan juga mungkin ada kepedulian dari beberapa donatur yang sudah kita bagikan untuk sementara mereka mengganjal perut.
sambil nanti menunggu dari dinas yang terkait. Artinya untuk bantuan makan malam sampai besok lah Pak setidaknya sudah ada dan sudah aman begitu ya Pak ya? Ya sudah aman, nanti mungkin kita akan dirikan yang namanya dapur umum ya. Nanti untuk mengcover untuk wilayah kami. Untuk tenda pengungsian sendiri rencananya akan didirikan juga Pak? Di daerah mana Pak? Rencananya nanti di dekat lokasi ya kita dirikan. Pak bisa diinformasikan kembali karena tentunya kita mengetahui bahwa dikarenakan pandemi ya Pak ya, kita kan melihat takutnya ada beberapa warga yang kemudian berkerumun begitu. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para korban, ini seperti apa upaya yang dilakukan agar tetap menjaga masyarakat agar tidak terlalu berkerumun dan bisa menjaga jarak Pak? Yang kita bisa lakukan adalah menghimbau. Pertama kita menghimbau, yang kedua kita memberikan pengertian kepada warga. Emang kita juga kena musibah, tapi kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Intinya itu aja sih. Himbauan terus diberikan. Terima kasih sekali lagi Pak Hengki turut prihatin atas peristiwa kebakaran yang telah menimpa untuk warga RT 1. Terima kasih Pak atas informasinya. Demikian Caca Anissa dan juga pemirsa, informasi terkini sudah ada beberapa posko pengungsian dan juga tempat untuk mengungsi bagi para warga kebakaran ini di beberapa tempat. Namun memang tadi himbauan yang diberikan oleh perangkat wilayah adalah agar masyarakat meskipun di tengah kondisi yang memprihatinkan terkena musibah, tapi memang diharapkan untuk menjaga jarak. Dan tentunya beberapa bantuan ini akan terus datang seperti tadi sudah disebutkan, ada bantuan dari Dinsos dan juga beberapa organisasi masyarakat untuk para korban kebakaran. Sementara demikian, Caca, kami kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Agita Malika mengabarkan langsung dari Teluk Gong, Jakarta Utara.